Guys, bak kata pepatah, usaha tak akan mengkhianati hasil. Nah, pepatah ini sepertinya cocok untuk alur film yang akan kita bahas kali ini. So, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Check it out. Pria ini bernama Stanley. Ia berprofesi sebagai pencari pemain basket yang berbakat di seluruh dunia. Dari pemain yang sudah dilatih sampai pemain jalanan yang hanya menyalurkan hobi, semua ia pantau. Dan pemain-pemain itu akan dibawa ke Amerika, kemudian bermain di NBA, ajang yang pastinya sangat bergengsi. Namun pekerjaannya itu membuat ia jarang di rumah. Ia harus terbang ke satu kota ke kota lain, ke satu negara ke negara lain. Bahkan sudah 9 kali ia tak dapat merayakan ulang tahun anaknya. Di usianya yang sudah senja, ia hanya bercita-cita ingin menjadi seorang asisten pelatih agar ia dapat menghabiskan sisa umurnya bersama keluarga kecil yang ia miliki. Setelah pencarian panjang, Stanley mengantongi beberapa nama yang rasanya layak untuk bermain di NBA. Kemudian ia pergi ke kantor dan akan membahas nama-nama tersebut. Sampainya di ruang rapat, terlihat beberapa pelatih sedang membicarakan pemain yang bernama Haas. Di situ ada juga Finn, anak dari Rex yang memiliki klub itu. Dan semua pelatih yang ada di situ menyukai permainan Haas, bahkan memuji-mujinya, dan mereka sepakat jika Haas masuk ke dalam tim mereka. Namun Stanley memiliki sudut pandang lain tentang Haas. Ia mengatakan jika Haas hanyalah beban tim saja. Saat ia dicadangkan, timnya menang. Tapi saat ia dimainkan, semua permainan timnya hancur. Haas selalu terlambat saat latihan. Anaknya mudah bosanan, ia selalu mengeluh ke wasit. Bahkan Stanley sudah menonton permainannya selama 4 kali dalam sebulan. Namun Finn itu tak setuju dengan Stanley. Dia tetap bersikukuh akan memasukkan Haas di dalam klubnya. Bahkan ia mengancam jika Haas bermain di klub lain, maka ia akan membunuh seseorang. Di situ Stanley mengalah. Saat Stanley mau pulang, Rex mengajaknya masuk ke dalam mobilnya. Di sana, Rex selaku pemimpin klub memutuskan tidak merekrut Haas dan dia mengatakan jangan pernah mengalah dengan siapapun selagi kau benar. Setelah itu mereka pergi ke ruangan asisten pelatih, tempat yang sangat diinginkan Stanley. Dan ternyata di tempat itu sudah tertulis nama Stanley. Ini menandakan bahwa ia diangkat Rex menjadi asisten pelatih dan tak akan mencari pemain lagi. Setelah itu ia pulang. Di rumah terlihat keluarga kecilnya Stanley yang sudah menunggu kepulangannya. Di situ anaknya izin mau menonton film bersama teman-temannya. Namun istri Stanley tak memberi izin karena tugas anaknya belum selesai. Namun berbeda dengan Stanley, ia mengizinkan anaknya pergi menonton film, tapi dengan syarat anaknya itu harus menyelesaikan tugasnya di akhir pekan. Terlihat istrinya jengkel. Namun Stanley beralasan karena dia mau berduaan dengan istri tercintanya itu. Kemudian ia mengasih tahu kalau dia sekarang sudah menjadi asisten pelatih. Istrinya terharu bahagia. Malamnya, Stanley mengantarkan putrinya ke tempat nonton film. Setelah itu, ia pulang dengan rasa yang masih gembira. Namun terdengar kabar di radio bahwa Rex meninggal. Rasa bahagia yang baru saja ia rasakan berubah menjadi rasa sedih yang sangat mendalam. Ia langsung ke rumah Rex. Di sana ia bertemu dengan beberapa pemain yang sangat hebat pada masanya. Kemudian ia bertemu anak perempuan Rex. Di situ dia mengatakan kalau klubnya sekarang diambil oleh Finn. Guys, di awal film tadi Finn bilang kalau Haas tak masuk klub mereka, maka dia akan membunuh seseorang. Dan kebetulan ayahnya sendiri meninggal. Apa jangan-jangan Finn yang membunuh ayahnya? Entahlah, entah memang benar atau kebetulan saja. Ini hanya paradigma. 3 bulan kemudian, Stanley dipanggil Finn ke kantornya. Di sana, Finn menyuruh Stanley kembali mencari pemain hebat lagi. Namun Stanley menolak karena dia tak mau lagi berpisah dengan keluarganya. Namun Finn tetap bersikeras dengan keputusannya dan Finn berjanji jika Stanley mendapatkan pemain terbaik maka dia akan kembali menjadi asisten pelatih. Dengan rasa sedih, Stanley terbang ke Spanyol untuk mencari pemain terbaik. Sampainya di sana, Leon mengajaknya bertemu karena dia juga sedang di Spanyol. Di situ Leon mengatakan kalau Finn adalah orang yang tak baik. Dia mau mengambil alih klub, bahkan pemain-pemain hebat ia keluarkan dan diganti dengan pemain pilihannya. Leon mengajak Stanley menjadi agen saja, tapi Stanley masih berkeinginan menjadi pelatih dan akan memikirkan tawaran dari Leon itu. Setelah itu, Leon memohon dengan sangat kepada Stanley, tolong sekali ini saja lihat payudara wanita-wanita yang lagi mandi di belakang. Dengan berat Stanley melakukannya dan
Ya, payudara itu sudah sama seperti miliknya. Malamnya Stanley mau menemui pemain yang bagus di sana, tapi rekannya bilang kalau pemain itu cedera dan tak bisa bermain lagi. Di situ Stanley kesal dan untuk meluapkan kekesalannya, ia mencari tempat basket untuk bermain sendirian. Tapi saat di lapangan, Stanley terpukau dengan permainan seorang pria. Ia terus melihat cara pria itu bermain. Dan Stanley lebih terpukau saat pria itu ditantang lawannya 1 lawan 1 dan pria itu menang. Namanya adalah Bo Crush, tapi kita panggil Bo saja ya. Karena penasaran, Stanley terus mengikutinya. Akhirnya mereka bertemu di bus. Namun karena Stanley kurang mahir berbahasa Spanyol, dia mencoba berbicara kepada Bo pakai Google Translate. Namun terlihat Bo marah dan meninggalkan Stanley. Ia mengira translate-nya salah, namun ia terus mengikuti Bo sampai ke rumah. Namun Bo marah, ditambah lagi ibu Bo mengajaknya masuk dan tak memperdulikan Stanley. Di situ Stanley berusaha mengenalkan dirinya pakai bahasa Spanyol, namun ibunya Bo tak peduli. Seketika Stanley mempunyai ide, dia menelpon rekannya yang bernama Dirk. Di sana Dirk mulai menjelaskan siapa Stanley. Akhirnya Bo dan ibunya percaya dan dipersilakan masuk. Di dalam, Stanley bertanya cerita hidup Bo dari awal dan ibunya mulai bercerita. Dulu, Bo adalah anak yang sangat senang bermain basket. Bahkan saat dia masih kecil, lawan-lawannya anak remaja. Namun semua berubah saat ayahnya meninggalkan mereka. Dulu, Bo mendapat kesempatan untuk bermain di klub Amerika saat di usia 15 tahun. Namun saat itu ibu Lucia hamil dan ia membatalkan mimpinya bermain basket dan menjadi tulang punggung keluarga. Sebelum pergi, Stanley mengasih tahu kalau besok seleksi untuk Bo dan menyuruhnya datang. Namun Bo tak bisa karena dia harus bekerja. Ibunya bertanya berapa gaji Bo kalau bermain. Di situ Stanley mengatakan Bo akan mendapatkan gaji $900 dan ibunya bilang kalau Bo akan izin sakit. Paginya, Bo datang ke tempat seleksi. Terlihat Stanley juga sudah ada di sana bersama pelatih tim nasional Spanyol. Setelah itu, Stanley dengan semangat mengabari Finn bahwa dia menemukan pemain yang sangat memukau. Bahkan Finn akan terpukau saat melihat permainannya secara langsung. Namun Finn menolaknya, dia tidak mau Bo ada di dalam klubnya. Stanley terus memohon, namun Finn tetap mengatakan tidak. Meski begitu, Stanley tetap membawa Bo ke AS. Di bandara, Stanley bilang kalau Bo duduk di bangku VIP miliknya dan dia sendiri duduk di bangku biasa. Di pesawat, Bo senang karena dia mendapatkan makanan gratis. Di situ dia pergi ke belakang menjumpai Stanley dan memberi rotinya 1. Di sini bisa kita lihat kalau Bo sangat baik hati. Setelah sampainya di bandara AS, Bo ditahan dan diperiksa kepolisian. Oscar sebagai pengacara klub Stanley mengatakan kalau Bo ternyata pernah memukuli orang 5 tahun lalu. Dan jika sekali saja membuat kesalahan meski hanya melanggar lampu merah, maka visanya akan dicabut dan dia akan dipulangkan ke negaranya. Di situ Stanley memohon kepada Oscar agar merahasiakan masalah ini agar tak berkepanjangan. Malamnya, Sandy dan istrinya jalan-jalan. Di sana dia cerita kalau Bo dibawa tanpa persetujuan klub. Terlihat istrinya kesal, namun Stanley meyakinkan kalau pilihannya tepat dan istrinya pun tetap mendukung pilihan suaminya itu. Paginya, Stanley mencari Bo karena dia tidak ada di hotel tempat dia menginap. Ternyata Bo sedang taruhan main basket dan untungnya menang. Stanley mengajaknya pergi. Di kamar hotel, Stanley terkejut. Bo memasak banyak makanan, tapi yang dia kesalkan, semua makanannya hanya dimakan Bo 1 gigitan saja. Tapi ia tak permasalahkan itu. Kemudian mereka menuju ke tempat seleksi. Sampainya di sana, ternyata Finn juga ada di tempat itu. Stanley memohon agar Finn melihat permainannya dan dia yakin Finn akan terpukau. Sebelum bermain, Stanley memberikan arahan kepada Bo kalau lawan kerasnya adalah Kermit Wilds. Si Kermit ini suka memprovokasi lawannya agar tersulut emosi. Jadi Bo harus berhati-hati dan permainan pun dimulai. What's your name? I don't need no help. Shit sounds whack. You're the bull. I'm the motherfucker with the cable. Di awal permainan Bo terlihat bagus, namun di akhir terlihat permainan Bo sangat hancur. Bahkan dia tak mendapatkan bola. Setelah permainan itu selesai, Stanley bertemu dengan Finn. Di situ Finn tak mau membiayai Bo dan menyuruh Stanley mencari pemain lagi. Kemudian Finn memohon maaf karena Stanley kali ini tak bisa merayakan ulang tahun anaknya lagi. Di situ Stanley benar-benar marah. Di saat itu pula Stanley keluar dari pekerjaannya. Setelah itu Stanley menghampiri Bo. Di sana Bo sudah menyerah, tapi mesti Stanley sedang sedih juga. Dia tetap memberikan semangat kepada Bo dan latihan untuk seorang boxers pun dimulai. Udah.
Setelah selesai, Stanley pun pulang. Di rumah, istrinya sudah menyiapkan bekal makanan untuk Bo beberapa hari ke depan karena makanan di hotel cukup mahal. Dan satu lagi, istri Stanley menyuruhnya mengatakan ke Bo kalau porno bisa ditonton secara gratis di internet, jadi tak perlu membelinya. Istrinya menambahkan berhematlah sampai klub mereka membiayai hidup Bo. Di situ Stanley mengatakan kalau dia sudah keluar dari klub itu dan klub tidak akan membiayai Bo. Istrinya marah kemudian pergi. Meski begitu, Stanley tetap terus melatih Bo. Okay. Stanley, what Just say I'm just scale back on the room service. Don't even think about it. Go. Place it down. Those fans are good. Girl act out of character. Okay, yes, that's it. Okay, nice. Flash, they should take another Pick it up. You gotta be faster. Back in. No stop. 34 with room to spare. Setelah mendapat target, Stanley mengechat Leon. Dia berharap Leon memasukkan Bo dalam pertandingan yang akan berlangsung sebentar lagi. Setelah itu, Stanley mengajak Bo ke rumahnya. Di sana, Bo disambut hangat oleh keluarga Stanley. Tak lama, Leon menelpon dan mengatakan kalau dia tak bisa memasukkan Bo karena Vin sudah memberitahukan ke seluruh media kalau Bo adalah orang yang pernah melakukan kriminal. Di situ, mereka putus asa dan Bo pergi keluar rumah. Stanley mengajarnya. Di sana Bo marah karena Stanley sudah membohonginya. Di saat Bo mau mengajar Stanley, di sana polisi mulai mendekati mereka. Maka mau tak mau, Bo melepaskan Stanley kemudian masuk ke mobil. Dan Stanley mengantarkan Bo ke hotel. Setelah itu dia pulang. Di rumah Stanley menelpon beberapa kenalannya untuk memasukkan Bo. Tapi tak ada yang menerimanya karena keburukan Bo di masa lalu. Every year, and I never asked that. But you don't know the whole 30 story. years and it's like Paginya, Stanley dibanguni istrinya. Saat sarapan, anaknya memberi ide bagaimana kalau setiap permainan Bo direkam dan dimasukkan ke sosmed. Mungkin itu jalan satu-satunya untuk Bo mendapatkan tawaran lagi. Mereka sepakat dan memulai rencana. Di lapangan, Stanley mengumumkan kalau ada yang bisa memasukkan basket ke ring yang dijaga Bo, maka akan diberi uang. Semua orang tertarik dan mulai dari situ Bo pun terkenal. De una peli de navajeros muy cabreados, paso y el toro, pero está tu novio repitiendo que te diré. Estoy oliendo alcohol desde antes de ayer, me la pela todo como debe de ser. Team you want to play for? it will be honored to play for it. Akhirnya Bo mendapat kesempatan bermain di Combine. Namun meski begitu, terlihat Bo sangat murung. Di rumah, istri Stanley mengatakan kalau Bo murung karena merindukan keluarganya. Dan besoknya keluarganya datang. Bo pun kembali senang. Dan hari penentuan pun dimulai. Every international player on the planet. Swallow anything, right? My hands that jump. Says hi. My wife says hello. Greg, Easy, boy. Acting like I asked you out or something. He's got Di situ Kermit kembali memprovokasi Bo dan sialnya Bo terpancing dan alhasil Bo tak lagi mendapatkan kesempatan. Di hotel ibunya menasihati Bo. Dia mengatakan kau bisa meninggalkan mimpimu, tapi jangan pernah meninggalkan pemberian orang yang sudah mengorbankan segalanya untukmu. Besoknya Stanley mengantarkan Bo ke bandara dan mereka pun berpisah. Tapi saat Stanley mau keluar bandara, Leon menelponnya dan mengatakan masih ada kesempatan sekali lagi untuk Bo. Di situ Stanley langsung mengejar Bo. Kemudian mereka langsung ke tempat seleksi. Di sana Bo bertemu lagi dengan Kermit. Tapi sebelum bermain, Stanley mengatakan kau tak bisa dibunuh jika sudah mati. Dan permainan sengit pun dimulai. What you got? Let's go. 5 bulan kemudian, terlihat Stanley sudah berada di ruangan yang diidam-idamkannya. Ya, asisten pelatih. Dia sudah menjadi asisten pelatih. Di sana ternyata timnya melawan tim Bokres. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah tadi alur cerita film yang kita rangkul hari ini. Semoga kalian suka dan see you next time. Bye-bye.